Abdul Muthalib bahwa kami ini sebenarnya tidak mau memerangi kalian. Kami ini cuma mau hancurkan Ka'bah baru sudah. Maka kemudian Abdul Muthalib mengatakan kalau memang seperti itu bawa saya bertemu dengan Abrahah. Ya, bawa saya bertemu dengan Abrahah. Maka kemudian setelah itu ketika Abdul Muthalib ini masuk ke dalam tenda atau perkemahannya Abrahah. Abrahah ini ketika melihat Abdul Muthalib itu tiba-tiba segan. Karena Abdul Muthalib ini adalah memang orang yang sangat punya wibawa, terpancar wibawanya sehingga orang yang lihat itu langsung segan. Abrahah pun seperti itu, lihat Abdul Muthalib masuk, dia langsung segan. Maka Abrahah pun padahal datang mau hancurkan Ka'bah, karena keseganannya atau kewibawaannya dari Abdul Muthalib ini, dia pun kemudian menjamu Abdul Muthalib, silakan duduk. Ya, di tempat duduk yang bagus, ya, bersama dia duduk di singgasananya. Maka kemudian maka kemudian Abdul Muthalib ini mengatakan, ya, tolong kembalikan untaku, tolong kembalikan unta saya. Di sini disebutkan, jadi percakapan antara Abdul Muthalib dengan Abrahah ini pakai penerjemah karena memang tidak satu bahasa. Ya, jadi di sini disebutkan Abdul Muthalib ini mengatakan, ya, inna hajati an yarudda alayya al-maliku mi'atai ba'ir asabahali. Katakan kepadanya, saya ini mau agar rajamu itu, ya, Abdul Muthalib mengatakan kepada penerjemah, rajamu itu mengembalikan untaku yang 100 ekor itu. Maka Abrahah ini pun mengatakan lewat penerjemah, dia mengatakan laqad kunta a'jabatni hina ra'aituka thumma qad zahidta fika hina kallamtani atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuhu laka wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaika qad ji'tu lihadmihi la tukallimuni fihi. Maka kemudian Abrahah bingung, ya kan? Abrahah ini mengatakan kepada Abdul Muthalib lewat penerjemah, saya waktu lihat kamu saya kagum. Tapi setelah kamu bilang ternyata kamu ini maunya dikembalikan 100 ekormu itu, 100 ekor inimu, akhirnya saya heran kepadamu, jatuh kewibawaanmu, kan? Bukannya saya datang ini untuk menghancurkan Ka'bah, di mana Ka'bah itu adalah agamamu dan agama nenek moyangmu. Saya mau datang hancurkan itu, tapi ternyata kamu datang tidak berbicara atau tidak melobiku sedikit pun tentang Ka'bah. Justru kamu cuma minta apa? Minta 100 ekor untamu. Ini Ka'bah loh saya menghancurkan. Ini agamamu dan agama nenek moyangmu. Jadi Abdul Muthalib itu datang cuma berbicara untuk untanya. Karena harusnya kita pikir pasti harusnya dia lobi-lobi loh. Ya jangan dihancurkan, kasihan ini begini-begini dan seterusnya. Tapi ternyata tidak. Abdul Muthalib tidak pernah singgung-singgung Ka'bah. Dia cuma minta untanya saja. Heranlah Abrahah ini. Saya datang untuk hancurkan Ka'bahmu, kamu malah cuma datang minta untamu. Ya, maka Abdul Muthalib pun kemudian mengatakan kalimat yang luar biasa. Abdul Muthalib mengatakan, inni ana rabbul ibil. Sesungguhnya saya adalah Rabbnya, pemiliknya ibil, unta-unta tersebut. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Dan bait dan Ka'bah itu juga punya pemilik yang akan melindunginya. Jadi Abdul Muthalib mengatakan, saya adalah tuannya atau saya adalah pemiliknya unta-unta itu, maka saya minta untaku. Adapun Ka'bah, maka Ka'bah itu juga punya Rabb, punya pemilik yang akan melindunginya, yang akan menjaganya. Maka kemudian Abrahah pun dengan sombong mengatakan, maka naliyam tani aminni. Tidak ada yang bisa menghalangi saya. Maksudnya tidak ada yang bisa melindungi Ka'bah.
Maka Abdul Muthalib pun anta wadhak, ya lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Maka kemudian Abdul Muthalib pun kembali ke Mekah dan kemudian menyuruh penduduk Mekah ini untuk fa'amarahum bil khuruj min Makkah, menyuruh orang-orang Mekah ini untuk keluar dari Mekah, mengosongkan kota Mekah. Dan untuk mengungsi ke atas atau puncak-puncak gunung yang ada di sekitar Mekah. Ya, jadi kalau kita mungkin pernah ke Mekah, itu sebenarnya Mekah itu lembah memang, karena dikelilingi oleh gunung-gunung. Gunung, Mekah di sini lembah. Maka orang Quraisy Mekah pada waktu itu disuruh oleh Abdul Muthalib untuk mengungsi, kosongkan kota Mekah, naik ke puncak-puncak gunung. Lalu kemudian setelah itu ketika Abraha ini melanjutkan perjalanan sampai di tempat yang namanya Wadil Muhassir, tempat antara Muzdalifah dan Mina, ini tiba-tiba gajah-gajah mereka itu duduk begini, tidak mau lanjut jalan, dipaksa tidak mau jalan. Kalau gajahnya nih mengarah ke Mekah, dia duduk. Tapi kalau diarahkan ke arah yang lain, tiba-tiba berdiri dan berjalan. Kalau diputar lagi ke arah Ka'bah, dia langsung duduk lagi gajahnya, tidak mau goyang. Tidak mau goyang. Nah, maka pada saat itulah ya disebutkan kita singkat saja karena sudah masuk Isya. Jadi ketika itu di Wadil Muhassir ini tiba-tiba pasukannya Abraha dan beserta pasukannya tiba-tiba lihat seperti ada awan mendung datang dari sana, dari arah laut. Hitam. Mendekat ternyata bukan awan mendung. Ternyata apa? Burung. Burung yang saking banyaknya sampai kelihatan seperti awan mendung. Burung tersebut datang jama'atan, datang berkelompok. Masing-masing burung itu memegang membawa 3 buah batu kerikil kecil. Ya, satu di paruhnya, 2-nya lagi di masing-masing kakinya. Maka kemudian burung-burung tersebut ya ada di atas mereka dan kemudian menjatuhkan batu-batu tersebut kepada pasukannya Abraha. Nah, inilah yang kemudian kita tahu yang disebutkan di dalam dalam Al-Qur'an ya, surah Al-Quraisy, surah Al-Fil ya, surah Al-Fil. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Ya, tidakkah kalian melihat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah lakukan kepada para ashabul fil, orang-orang yang naik atau pasukan-pasukan gajah tersebut, ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Jadi orang-orang itu melakukan tipu daya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa akidu kaida. Gimana ayat sebelumnya itu? Innahum yakiduna kaida fa akidu wa akidu kaida. Allah Subhanahu wa taala katakan, mereka orang-orang itu, orang-orang kafir itu mau membuat tipu daya, tapi saya balas tipu daya mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah balas tipu daya mereka. Maka memang tidak ada gunanya di sini. Ya, jamaah sekalian, apapun tipu daya yang direncanakan oleh orang-orang musyrik itu atau musuh-musuh Islam itu, maka Allah sudah tahu tipu daya mereka. Mereka justru akan makan sendiri tipu daya mereka akan dibalas tipu daya mereka, dan mereka akan rugi sendiri. Ya. Sebagaimana banyak sekali contohnya ketika zaman Nabi Muhammad SAW, pada zaman kita juga ya begitu banyak. Coba kita lihat begitu banyak orang yang berusaha untuk menjauhkan manusia itu dari Islam. Islam selalu digandengkan dengan teroris. Setelah 911 itu, tahun 911 ya, ketika WTC itu dibom, ternyata justru kalau kita lihat statistiknya, penelitiannya, justru setelah itu lebih banyak orang Islam masuk, lebih banyak orang-orang Amerika itu masuk ke dalam Islam. Padahal kan awalnya mungkin tujuannya adalah untuk mencitrakan bahwa Islam memang teroris. Ini WTC kita dihancurkan oleh Usama bin Laden, kata mereka. Tapi ternyata
tipu daya tersebut justru apa? Berbalik ke arah mereka. Justru ternyata setelah itu lebih banyak orang Islam yang masuk, atau lebih banyak orang-orang Amerika yang masuk ke dalam Islam. Mereka lebih penasaran dan mau mengenal Islam. Begitu banyak kejadian yang seperti ini. Ya, tipu daya dari orang-orang musyrik atau musuh-musuh Islam itu tidak bermanfaat sama sekali. Justru berbalik arah hasilnya. Hasil yang mereka harapkan justru tidak datang. Justru yang datang adalah apa? Sebaliknya dari hasil yang mereka harapkan. Mereka mau menjauhkan Islam, justru Islam semakin kuat dan semakin kokoh. Ya. Dan inilah jemaah sekalian, kenapa agama Islam ini menjadi agama yang benar. Karena seandainya agama Islam ini bukan dari Allah dan bukan Allah yang jaga, maka sudah sejak dulu ini agama ini sudah musnah, sudah punah. Karena begitu banyak usaha-usaha tipu daya yang kemudian diarahkan ke Islam. Tapi ternyata Allah tetap menjaga Islam. Apapun tipu daya musuh-musuh agama kita tidak akan pernah mampu memusnahkan Islam. Karena Allah sendiri yang jaga. Di sini kemudian alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah tipu daya mereka Allah sudah jadikan tipu daya mereka itu sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang terbakar. Kemudian faja'alahum ka'asfim ma'kul, sehingga dijadikan mereka pasukan Abrah itu seperti apa? Daun-daun yang dimakan ulat. Jadi disebutkan jamaah sekalian, ketika batu itu, padahal batu kecil, batu itu kena kepala mereka, tembus di bawah. Kena tangannya tembus. Pokoknya kena badannya akan tembus di tempat yang lain. Jadi kalau seperti pistol mungkin kalau zaman sekarang. Kalau ditembakkan kena sini tembus. Jadi seperti itu, batu itu bayangkan ribuan mungkin burung membawa 3 masing-masing, menjatuhkan batunya bersama-sama. Maka habislah. Maka betul-betul seperti daun atau tumbuhan, daunan rumputan yang dimakan ulat. Lubang-lubang, gitu kan? Lubang-lubang. Jadi mereka seperti itu. Jadi banyak di antara mereka pasukan-pasukan dari Abraha ini meninggal di tempat. Ada yang berhasil lari, tapi dalam pelariannya itu mati juga. Mereka lari, mereka mencoba menyelamatkan diri, tapi dalam perjalanan anggota-anggota tubuh mereka satu persatu lepas sampai akhirnya mati. Begitu juga Abraha. Abraha ternyata tidak mati di tempat. Abraha itu sempat terkena dan terluka sampai akhirnya digotong, ditandu, dibawa pulang kembali ke kerajaannya. Tapi ternyata dalam perjalanan itu satu persatu anggota tubuhnya itu lepas, jarinya lepas satu persatu. Nanti kemudian nanti sampai di daerahnya, tempatnya tadi itu di Son'a, baru kemudian di situ mati. Di situ dia mati. Ini orang yang mencoba menantang Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari orang yang mencoba menantang Allah Subhanahu wa taala. Dan semua pasti ujungnya sama. Semua ujungnya sama jemaah sekalian. Fir'aun, Abraha, Raja Namrud, dan semua orang-orang zalim pasti ujungnya semua sama. Orang-orang yang mencoba menantang Allah Subhanahu wa taala pasti ujungnya adalah kebinasaan, entah di dunia atau nanti di akhirat. Ya. Orang-orang yang membantah dan mencoba melawan Allah Subhanahu wa taala, maka hasilnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjaga Ka'bah, ya, Allah Subhanahu wa taala melindungi Ka'bah dan tidak tersentuh sedikit pun. Sedikit pun tidak tersentuh. Orang-orang Mekah